Assalamualaikum Bu Eka. Apa kabar? Rencananya kita mau supervisi kelas nih. Kita sharing dulu ya Bu Eka. Sebelum ini Ibu, apa fokus tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian selain itu siswa juga bisa mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Oh, jadi mengidentifikasi ya Bu ya nanti. Baik Ibu, kira-kira kesempatan apa ya yang Ibu miliki dalam menyampaikan pembelajaran nanti? Nah, untuk kesempatan saat saya mengajar anak, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu arti atau pengertian dari teks laporan hasil observasi, atau saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi apa sih hasil teks laporan observasi tersebut. Ya, jadi ada hasil teks observasi nanti ya, Iya. melalui buku cetak kali Iya, ya. iya. Baik Bu, apa sih rencana Ibu Eka dalam mencapai tujuan pembelajaran nanti? Nah, dalam pelaksanaan pengajaran nanti rencananya saya akan mengajak anak untuk mengamati contoh-contoh teks hasil laporan observasi yang ada di kelas 7. Ya, contoh-contohnya kira-kira ada berapa ya Bu? Kurang lebih ada dua Contoh teks ya Bu ya, Ya. observasi. Baik, kira-kira dari contoh-contoh yang telah Ibu berikan nanti, strategi apa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan nanti? Untuk strateginya saya suruh anak menyelesaikan soal-soal tentang teks laporan hasil observasi. Oh, yang setelah diidentifikasi tadi Ya, Bu? yang setelah dia mengidentifikasi, kemudian nanti dia menyelesaikan. Saya akan kasih soal, kemudian nanti menyelesaikan soal-soal tersebut. Iya. Apa ukuran keberhasilan pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti kalau sudah diberikan soal ya Bu? Nah, untuk itu diusahakan anak-anak bisa menjawab soal-soal yang sudah saya kasih. Kalau soal yang tentang teks hasil laporan observasi tadi, minimal dari 5 soal minimal dia bisa menjawab 3 soal. Gitu ya Bu ya, tidak harus semua berarti Bu Ya. ya. Baik Ibu, sebagai komitmen Ibu terhadap pembelajaran yang ingin disampaikan oleh siswa-siswa Ibu apa ya? Saya berusaha bagaimana caranya anak bisa memahami apa yang telah saya ajarkan, khususnya tentang teks hasil laporan observasi itu. Oh gitu ya Bu, yang memahami apa yang Ibu sampaikan. Iya. Sebagai pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita observasi, bagaimana cara tindak lanjut Ibu di dalam pembelajaran setelah semuanya dilakukan seperti itu? Ya, setelah semuanya selesai dilakukan, nanti anak-anak akan saya kasih tugas di rumah berupa laporan hasil teks observasi yang dia ambil adalah objek yang ada di lingkungan sekeliling rumahnya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi membuat teks laporan observasi ya Bu. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih. Kita langsung saja ke supervisi kelas. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida selaku CGP dan Ibu Eka teman sejawat dari Bu Farida ya, yang informasi yang kami terima dari CGP Bu Farida beberapa hari yang lalu sudah melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Farida Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini Bu, jadi saya yakin Ibu juga sudah memahami dan Ibu Farida selaku CGP juga saya yakin memahami. Ada rangkaian diantaranya ada observasi ya, dan ada paskanya Ibu. Ada paskanya. Nah, di pas kegiatan ini bukan CGP saat pendampingan yang kelima ya, hari ini gitu seperti itu. Nanti akan dipandu oleh Ibu Farida langsung terkait dengan kegiatan observasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan waktu itu. Jadi begitu, selebihnya kami serahkan kepada Ibu Farida untuk memandu kegiatan pasca observasi tersebut. Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kabar Pak Sarto? Alhamdulillah sehat Ibu, lebih baik daripada sebelumnya nih. Kalau sebelumnya agak flu, Iya. sekarang agak lebih baik. Ibu Eka apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Sarto, Bu Eka, di sini saya akan mewawancarai Bu Eka selaku guru yang disupervisi minggu lalu. Supervisi kemarin Ibu melakukannya dengan bagus dan luar biasa nih. Di dalam kelas sudah sangat aktif gitu ya. Pembelajarannya yang Ibu sampaikan sudah tertata dari mulai pembukaan, isi, penutup. Namun masih ada yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Ibu di sana pembelajarannya sangat bersemangat tuh Bu. Saya suka sekali loh Bu. Ya, jika dinilai nih Bu ya, menurut Ibu Eka, cara mengajar Ibu Eka di kelas itu berapa nilainya kalau rentang nilainya 1 sampai 100 nih? Kira-kira 80. 80 ya Bu ya. Jadi masih ada 20 yang masih kita perbaiki ya Bu ya. 80 sudah luar biasa itu Bu, bagus itu Bu. Ya enggak? Baik Bu. Di pembelajaran kemarin tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan apa tuh Bu? Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi, kemudian mengetahui ciri-ciri dan informasi yang ada dalam contoh teks laporan hasil observasi. Jadi kegiatannya membahas tentang teks laporan observasi ya. Nih Bu ya. Jadi observasi itu kan banyak macam. Ada observasi kegiatan di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan luar sekolah gitu. Nah, di dalam pembelajaran Ibu itu kira-kira membahas teks yang bagaimana? Itu membahas contoh teks yang ada di dalam lingkungan sekolah, misalnya perpustakaan, kemudian di dalam luar sekolah ada contoh teksnya tentang museum. Ya, museum. Ya, tentunya diharapkan anak-anak bisa mengerti apa yang ada di dalam teks ya Bu ya. Jadi menggali apa yang ada di dalam teks, terutama teks yang sudah disiapkan. Baik Ibu, selanjutnya apa strategi Ibu nih dalam memberikan materi pelajaran tentang teks observasi kemarin? Yang pertama saya mengajar dengan membagi sebuah kelompok, kemudian anak suruh menganalisis sebuah teks tersebut, dianalisis, dia membaca, dikasih sebuah contoh teks, dibaca, kemudian kira-kira apa sih arti dari contoh teks laporan hasil observasi itu, kemudian kira-kira setelah itu informasi yang kita peroleh apa kira-kira setelah dibaca, dibahas sama kelompok mereka, kemudian selain informasi ciri-cirinya juga ada, kira-kira ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu apa saja. Baiklah Ibu, jadi dibuat sebuah kelompok ya Bu ya, kelompok bagi anak-anak di situ membahas isi teks contoh observasi. Apakah teks observasi di dalam teks itu setiap kelompok itu sama Bu? Ya, yang kan diberi contoh 2 teks itu sama, hanya mereka disuruh sama membahasnya, suruh mengupas kira-kira cirinya. Kelompok ini berpendapat apa kira-kira cirinya, definisi apa, per kelompok apa saja beda-beda itu. Nah, jadi dia disuruh nyari definisinya dulu, kemudian ciri-cirinya, kemudian isinya. Baiklah. Contoh teksnya sama. Contoh teksnya sama. Adakah kendala atau hambatan pada saat Ibu memberikan materi tersebut, baik Ibu sendiri atau murid di kelas dalam pembelajaran mengidentifikasi teks laporan observasi ini? Iya, untuk anak ya biasanya kalau anak disuruh kelompoknya suruh mengungkapkan pendapat,
ya agak kurang pede. Sebenarnya dia bisa, hanya mungkin takut salah atau kurang percaya diri. Nah, kalau misalnya saya selaku guru ada sedikit kendala, misalnya sudah selesai kan, kita ngasih kesimpulan sebagainya, ada sebagian anak itu yang tidak memperhatikan. Iya. Dari kendala-kendala itu, adakah cara ibu untuk mengatasi kendala-kendala itu? Ya, ada. Kalau misalnya untuk anak yang tidak pede dan sebagainya, ya kita kasih motivasi. Untuk masalah benar atau salah anak itu menjawab, yang penting ada niat anak dulu. Untuk kalau misalnya dia salah, kita tidak akan mempermasalahkan. Yang jelas anak itu bisa berani dulu untuk tampil, ungkapkan pendapat. Nah, untuk anak yang kurang perhatikan, ya kita kasih tahu, kita kasih pengertian, kita arahkan, dia suruh fokus ke pelajaran. Nah, misalnya nih Bu, Ibu sudah memberikan motivasi gitu ya Bu ya, arahan bahwa harus pede, tetapi ternyata masih saja saya lihat ada anak yang tidak mampu mengungkapkan dalam kelompoknya, memberikan tanggapan identifikasi teks tersebut Bu. Kira-kira ada nggak cara lain Ibu bisa lakukan? Ya, dialihkan untuk kawannya yang satu. Misalnya yang ini ternyata dia masih takut, ya kita minta pendapat sama kawannya yang satu kelompok hanya yang lain lagi. Ini di dalam kegiatan observasi kemarin tuh Bu ya, adakah Ibu ingin memberikan materi agar anak ini lebih aktif lagi gitu Bu, selain yang Ibu lakukan di kelas seperti itu, supaya anak-anak itu lebih bersemangat gitu dan bergairah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu ajar. Ya, selain dia di dalam kelas, anak-anak nanti kita suruh melakukan observasi di luar lingkungan sekolah bisa, ya di lingkungan masyarakat kan banyak itu yang mau diobservasi, biar anak itu biar lebih semangat, biar dia nggak bosan kan. Kalau hanya ada dalam buku, contoh-contoh yang dalam buku itu mungkin anak kan bosan. Kalau dia suruh mencari membuat laporan observasi di luar, di lingkungan mereka kan, jadi dia bisa mencari ide sendiri, tidak ditentukan ya apa mau yang diobservasi, bisa makhluk yang ada di sekitar mereka, di masyarakat, atau tempat-tempat lainnya, tempat-tempat umum lainnya yang bukan di dalam sekolah, atau yang ada di contoh. Jadi dia biar bersemangat, biar dia bisa nyari ide, biar lebih kreatif lagi, nyari di luar dari lingkungan sekolah. Wah, Ibu punya strategi yang luar biasa nih Bu ya. Saya sependapat sih dengan Ibu Eka. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tidak harus di dalam ruangan kelas ya Bu ya, bisa di luar ruangan kelas. Tapi kalau di luar ruangan kelas, misalnya di luar lingkungan sekolah nih, pasti ada kekhawatiran karena kita berada di luar nih Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang kekhawatiran itu terhadap anak-anak kalau berada di luar gitu? Kan dia dikasih tugas di rumah, ya di lingkungan dia, di lingkungan rumah sekitar kan bisa. Jadi gitu Bu ya. Jadi tidak membahayakan anak-anak karena berada di sekitar lingkungan rumahnya. Berarti itu penugasan berikutnya, bukan pada saat pembelajaran gitu. Mungkin pada saat pembelajaran ada strategi lain yang seperti Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu. Di sini adakah yang membantu Ibu supaya kegiatan pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, selain Ibu sebagai guru dan anak-anak di sekolah gitu Bu? Fasilitas. Ya, apa saja yang bisa membantu Ibu, atau orang atau fasilitas gitu. Ya, dari teman-teman kan, satu ya, sama-sama guru bahasa Indonesia, kita bisa
bisa sama saling tukar pendapat gitu dari teman-teman, dari buku juga dari internet bisa. Internet ya Bu ya. Jadi kita dapat sharing bersama teman sejawat gitu ya Bu ya. Jadi dengan teman sejawat mungkin punya ide lain bahwa observasi itu apa saja, tidak hanya di buku gitu ya, nah, atau lewat internet yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu, kira-kira komitmen atau harapan Ibu dalam mempelajari teks observasi ini apa nih Bu? Yang jelas saya berusaha bagaimana saya mengajar itu anak bisa mengerti, memahami apa yang sudah saya ajarkan dan bisa dia terapkan di lingkungan baik di sekolah maupun di keluarga dan di masyarakat. Mengerti gitu Bu ya. Kira-kira bagi Ibu sendiri, apa manfaat yang Ibu rasakan dalam memberikan materi teks observasi ini untuk anak-anak di kelas gitu? Selain itu ya manfaatnya untuk saya Ya. Untuk saya ya ketika kita mengajar anak itu mengerti, yang jelas kita senang setelah kita memberikan suatu pelajaran, anak paham dan anak mengerti, anak bisa melakukannya, ya apa yang kita sampaikan tujuannya bisa tercapai, ya kita sebagai guru ya senang karena tujuannya sudah tercapai. Ibu sendiri senang nih, apakah di dalam kelas Ibu, dalam pembelajaran itu anak-anak juga Ibu rasakan senang seperti yang Ibu rasakan? Gimana? Iya, anak-anak sebenarnya sangat sangat antusias sebenarnya, apalagi kalau kita bikin sebuah kelompok, jadi nggak bosen. Kalau misalnya kita menjelaskan gitu, kalau kita bikin sebuah kelompok, kemudian dia mengungkapkan pendapatnya, hanya itu tadi kan, kadang-kadang anak-anak itu mungkin masih grogi karena nggak biasa, ya sangat antusias sebenarnya anak-anak. Baiklah Ibu, untuk lebih anak-anak itu senang gitu kan, adakah hal-hal yang Ibu lakukan setelah anak-anak itu presentasi? Ya kita sudah selesai semua, ya kita simpulkan secara sama-sama kan, bagaimana ini pelajaran kita hari ini, atau kita tanyakan kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang tidak paham, ya kemudian dia suruh menyimpulkan, ya mana yang mau suruh menyimpulkan atau kita simpulkan sama-sama, kemudian ya kita sebagai guru juga kita simpulkan materi kita. Begitu ya Bu ya, disimpulkan secara bersama-sama, melakukan refleksi. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu nih, dikatakan anak itu berhasil mencapai KKM dalam pembelajaran Ibu, bagaimana Bu? Ya yang jelas begitu kita ngasih tugas, kan kita KKM bahasa Indonesia itu 70. Kita kasih sebuah tugas, misi sebuah soal, ya 5 soal, ya minimal kalau 70 berarti kalau soal 5 ya berarti harus benar 3. Kalau dia benar 2 ya sudah. Jadi dilihat dari hasil latihan, ya, penilaian gitu ya. Apakah penilaian itu hanya pengetahuan saja, Bu? Tidak, dari keterampilan dia waktu dia kan ada tuh kita kalau kelompok itu kan penilaian sikap dia, ya kemudian keaktifannya waktu dia harus dengan anak itu kan aktif. Ada dia bisa dalam pengetahuan hanya bisa ngisi saja soal-soalnya, tapi giliran dia disuruh mengungkapkan pendapat takut. Ya, jadi kita ambil ada dari pengetahuan, ada dari keterampilan dia pada waktu proses belajar mengajar. Jadi artinya anak-anak itu
tidak sama kemampuannya ya, Iya. anak-anak itu memang unik sepertinya Bu. Ada yang pandai, Ada yang bisa mengungkapkan pendapat langsung, ada yang dia hanya secara tertulis. jadi selanjutnya bagaimana cara menyikapin ibu yang anak-anaknya itu kemampuannya kurang gitu kan, dibanding dengan anak-anak yang kemampuannya sudah lebih gitu. Ya, ya yang jelas kita sebagai guru ya kita harus terus dikasih motivasi karena penilaian itu bukan hanya pengetahuan saja, keterampilan itu, tapi sikapnya juga kita harus kita kalau memang dia memang kemampuan di bawah dari teman-temannya, yang penting kita sebagai guru kita kasih motivasi terus, kita terus belajar untuk hasilnya nanti kita ya ini kita berusaha ya sikapnya, kemudian untuk hasilnya hasil akhirnya nanti ya kita ini aja kita itu dari nilai sikapnya. Dari sekian banyak yang Ibu ungkapkan tadi, apa tindak lanjut Ibu ke depan sebagai bentuk supaya anak-anak Ibu itu lebih aktif lagi, lebih semangat lagi gitu ke depannya? Ya mungkin metode pembelajaran mungkin harus lebih bervariasi lagi biar anak-anak itu lebih bersemangat lagi ya. Metodenya tidak itu saja, bisa kita rubah kan materi dan kita pelajaran kita materi biar anak itu lebih antusias dan lebih yang jelas dia selain dia senang menerima pelajaran dari kita ngerti, kemudian kalau dia sudah senang berarti kan dia bisa menerima apa yang telah kita sampaikan. Berarti pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan Ibu selalu membuat strategi pembelajaran yang berbeda dan model pembelajaran yang berbeda-beda sehingga anak-anak merasakan pembelajaran di ruang kelas itu tidak bosan, monoton saja, tapi bervariatif. Dan pembelajaran tidak harus dalam kelas, bisa juga di luar kelas gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat kita wawancarai. Terima kasih Bu sudah mengganggu waktu Ibu Eka. Ya, semoga Ibu selalu sehat, ya sukses selalu dalam memberikan materi kepada anak-anak kita menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, bergotong royong, kerjasamanya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, kreatif, gitu, dan berkebinekaan gitu ya Bu ya. Itu saja Bu, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Farida dan Bu Eka yang sudah melakukan diskusi, sharing berkaitan dengan pasca observasi, dan tadi juga langsung ke coaching. Maksudnya coaching itu ada istilah konseling Bu ya, ada istilah mentoring. Tapi kalau coaching ini sifatnya kemitraan Bu, antara termasuk saya dengan Bu Farida, walaupun kapasitas PP, cuman kita kalau coaching itu sifatnya kemitraan, artinya setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, termasuk juga Ibu dengan IPK mereka tadi yang dilakukan ini ada kemitraan, jadi tidak ada sesuatu yang unggul, tidak ada yang lebih bawah, dan tidak ada sifatnya mengajari atau menggurui. Tapi beda kalau misalkan mentoring Bu ya, kalau mentoring dia ada punya pengalamannya lebih menimbang yang mentinya. Kalau konseling seperti dokter dan pasien Bu ya, ada butuh konseling seperti ini, membutuhkan sebuah jawaban seperti itu. Nah, jadi apa yang tadi sudah dilakukan tadi adalah bagian daripada pasca observasi, di dalamnya juga ada coachingnya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu terkait dengan peningkatan ke depan, ada tadi disampaikan metode pembelajarannya Bu ya. Metode pembelajaran itu katanya harus variatif. Dan mudah-mudahan ini Ibu jadi Ibu realisasikan, dan harapannya juga anak itu memang benar Bu, kalau belajarnya ganti-ganti, masih ganti-ganti itu modelnya ganti-ganti, anaknya itu seneng. Sama kalau kita makan daging terus saya kira juga bosan juga ya. Sama seperti anak-anak ketika pas belajar
ketika kita caranya sama terus agak jenuh juga. Berarti Ibu sudah menginisiasi dengan metode pembelajaran yang variatif. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kedepannya bisa terrealisasi. Tinggal kapan Ibu menyepakati dan konsisten untuk melakukan itu. Terima kasih Ibu Farida dan Ibu Eka atas waktunya. Terima kasih juga waktunya sudah bersama kita hari ini. Ada kita pasca observasi di penyampaian yang kelima. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk selalu berbagi, selalu sharing, jangan bosan-bosan kita diskusi seperti ini. Tentu ada hal-hal yang baik yang menjadi wawasan kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau mungkin kebersamaan kita hari ini ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan. Sekiranya pada Bu Farida juga pada BK, mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan